Katanya sih paru-paru, katanya jadi nggak jelas Bapak Ibu. Akhirnya ada beberapa teman katanya saya mau ke Penang Ibu. Saya bilang ya silahkan ke Penang, saya akan bantu doa. Dan akhirnya Bapak Ibu ketika dia ke Penang, disedot yang namanya nanahnya ya Bapak Ibu untuk memastikan sebenarnya kanker apa yang dia dapat. Akhirnya Bapak Ibu ketika sudah disedot, dokternya berkoordinasi, mereka bilang udah selesai, bawa aja di Siloam. Di Indonesia saja bisa cukup. Kami akan berkoordinasi katanya nanti cukup bisa di Indonesia, di Siloam. Dan akhirnya Bapak Ibu, nah karena di Siloam saya bisa pulang pergi untuk datang ya enggak Bapak Ibu. Kalau di Penang Bapak Ibu, saya kembali dong ke asal saya. Amin. Saya bisa mungkin juga bisa kembali ke asal, ke keluarga saya. Tetapi saya bilang gini, oke, saya doain. Nah suaminya Bapak Ibu ketika diponis dokter kanker dan semua ini sudah menyebar, kemudian di kemo, dokter memastikan dan hampir 99% katanya tidak akan bisa hamil. Karena apa? Kemo itu ternyata merusak sel-sel yang baik. Saya kurang ngerti ilmu kesehatan ya Bapak Ibu. Karena kemo yang dilakukan, jadi semua sel-sel di dalam tubuhnya juga ikut mati katanya seperti itu. Tapi saya tidak, ini berdasarkan perkataan dia dan dokter gitu Bapak Ibu. Terus suaminya bilang gini, karena kamu tidak bisa hamil, maka siapkan perceraian. Sudah jatuh ketimpa tangga ya enggak Bapak Ibu. Sudah kena penyakit, harus karena suaminya mau keluarga, biasa ya Bapak Ibu kalau Chinese harus punya anak ya. Sama aja dengan suku-suku lain mungkin. Nah Bapak Ibu ketika itu dia bilang begini, Ibu bagaimana saya harus ngomong dengan suami saya? Saya bilang gini, kamu percaya enggak? Mau enggak mengandalkan satu pribadi yang namanya Yesus? Siapa itu Bu? Cowok ganteng saya bilang, amin. Mau kenalan sama cowok ganteng? Nah Bapak Ibu saya bilang ini ada satu pribadi yang saya sembah, yang saya sangat diberkati dan saya menyerahkan hidup saya kepada dia dan meninggalkan kehidupan lama saya, rela meninggalkan seluruh kehidupan lama saya untuk mengenal satu pribadi ini. Tapi Bu katanya, kalau saya kenal orang ini, bisa nggak dia sembuhkan saya? Bapak Ibu bisa? Ngomong, bisa. Dan yang kedua dia bilang, ternyata manusia pakai syarat ya. Bisa nggak Bu saya hamil? Nah itu yang berat saya Bapak Ibu. Bisa nggak Bapak Ibu hamil? Bingung saya Bapak Ibu. Tetapi saya berkata, oke kita berdoa dulu. Kita berdoa dan kamu harus percaya. Karena kalau saya doang yang percaya, percuma. Karena namanya perjanjian, Bapak Ibu kitab suci kita ini ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Namanya perjanjian gimana sih? Kedua belah pihak, ya enggak? Jangan cuma Tuhan, saya minta janjimu. Kan katanya kalau mengandalkan Tuhan diberkati. Maunya kan lagunya aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang menjadi malam, aku diberkati. Kita tuh maunya berkat, 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 berkat. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa dari pihak kita apa? Namanya perjanjian baru dan perjanjian lama. Kalau perjanjian itu butuh dua orang yang sepakat. Saya bilang gini, kamu mau gak berjanji juga? Tuhan pasti berjanji menyembuhkan. Karena saya juga kutip ayat ini, dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, jangan bersandar kepada pengertian kamu. Tapi akuilah dia dalam segala hal. Jangan karena engkau ingin menerima kesembuhan, jangan karena engkau ingin menerima kehamilan atau diberkati punya anak. Kamu cuma mau kenal dia hanya karena sesuatu. Dia menangis, dia bilang gini, oke Bu, saya mau. Dia bilang gini, terus saya harus bilang apa suami saya? Karena saya harus bikin surat perceraian. Minta sama dia 1 tahun waktu. Saya sendiri Bapak Ibu waktu ngomong itu berdoa dulu, maksudnya 1 tahun kalau nggak hamil bagaimana? Saya bilang ini, Tuhan saya akan membimbing anak ini
untuk menerima engkau, dan dia akan melakukan, artinya mengenal Tuhan secara pribadi, bukan hanya sekedar tahu tapi kenal lebih dalam, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya, percaya seluruh janji Alkitab dan melakukan selalu perintah Alkitab. Saya minta ini Tuhan, dia sebagai perjanjian dia melakukan itu tapi dari pihak Tuhan. Tuhan tolong kami. Nah Bapak Ibu, kami mulai yang namanya doa semalaman. Kami mulai dengan yang namanya doa puasa. Karena itu dari pihak kami, ya enggak Bapak Ibu. Kalau kita mau sesuatu dari pihak kita dulu. Dan kemudian saya berdoa Bapak Ibu, terus kami melakukan doa. Dia dibaptis, kemudian belajar firman Bapak Ibu hampir tiap malam. Karena memang akhirnya dia tinggal bersama saya. Karena kan perceraian akhirnya dia bukan diusir tapi berpisah sementara. Nah Bapak Ibu, 1 tahun kemudian, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuh dokter bilang semua sakit penyakitnya dinyatakan sembuh. Nah terus saya bilang ini, terus dokter bisa gak dia hamil? Dokternya bingung, kayaknya gak bisa. Itu gak mungkin karena semua sel yang dia kan terus melakukan perawatan di Siloam. Jadi kemo ini tidak bisa untuk membuat dia hamil. Saya bilang ini, Tuhan, saya percaya kalau Tuhan melakukan tidak setengah-setengah, amin. Kalau manusia bisa Bapak Ibu setengah-setengah, ya udahlah yang penting sembuh. Dan kan Bapak Ibu akhirnya saya bilang ini, oke kita terus dulu. Dan Bapak Ibu saya lakukan apa Bapak Ibu? Perjamuan kudus. Maaf ya Bapak Ibu, mungkin buat sebagian orang perjamuan kudus itu adalah sakral. Tapi buat kami Bapak Ibu, kami tiap itu melakukan, kami percaya darah Yesus itu masuk ke dalam tubuh kami. Kami percaya bahwa kami menyatu karena firman Tuhan katakan ketika engkau tinggal di dalam Yesus. Dan firman Tuhan itu tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja, amin. Tapi harus sesuai dulu, kita harus tinggal dulu dalam satu pribadinya. Dan Bapak Ibu, luar biasa. Dokter mengatakan 99% tidak mungkin. Dan dia tidak punya uang untuk pengobatan, apalagi yang namanya bayi tabung. Apalagi suaminya meninggalkan dia selama setahun ya. Oh ya kadang-kadang aja datang Bapak Ibu. Untuk ya namanya sesekali Bapak Ibu, karena dia minta waktu 1 tahun. Lah yang sering aja gagal ya gak Bapak Ibu? Yang sering bersama, apalagi yang jarang. Tapi mujizat Tuhan tetap terjadi. Bapak Ibu yang luar biasa. Tadi malam dia melahirkan. Anaknya cantik sekali, perempuan. Luar biasa Yesus kita. Makanya Bapak Ibu kalau nyanyi jangan cuma Allahku luar biasa, persoalanku biasa, Allahku luar biasa, akunya biasa saja, ya enggak Bapak Ibu? Kalau ditanya coba, gimana kabarnya hari ini? Biasa aja tuh. Kita punya Allah yang luar biasa Bapak Ibu. Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Dan saya bersyukur sekali kepada Tuhan Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu mereka suaminya datang dan menjemput dan dia dibawa. Karena padahal keluarga suaminya sudah bilang enggak akan pernah lagi bisa kembali. Karena kanker dan tidak bisa memiliki keturunan. Tapi dua-duanya dia terima. Tapi tadi kuncinya apa? Mengandalkan Tuhan.